Para korban kayaknya belum komplit. Tolong yang di pintu itu panggil Pak Korwin, kurang komplit. Untuk ketua Korwin dimohon untuk menempati tempat duduknya biar dilihat sama anggota dan pengurusnya lebih kompak lagi kawan-kawan ketua Korwin. Mana Asisi? Asisi alhamdulillah. Asisi masih ada. Masih bikin acara. PT RTU masih di bawah ya. PT RTU masih di bawah. Dari paten masih komplit ya Pak? Alhamdulillah. Paten memang paten. Memang paten. Paten lah. Pokoknya paten lah. Siap ya? Gimana untuk TCL sudah siap? Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih. Perkenalkan kami dari TCL. Di sini kita ingin memperkenalkan untuk produk daripada AC TCL. Jadi selama ini mungkin teman-teman tahunya untuk produk TCL itu kan kita kan banyak untuk di home appliances ya, seperti TV, kulkas, refrigerator dan macam-macam. Tapi ini sekarang kita akan fokus di AC-nya. Ini sedikit saya ingin menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai TCL Company Profile. TCL ini sebetulnya sudah berdiri selama 40 tahun, di mana kita itu berdiri dari tahun 1981 sampai di sini yang kita dapatkan untuk di tahun 2006. Jadi sudah 40 tahun lebih ya. Artinya TCL ini adalah satu perusahaan yang berdiri dan cukup eksis, hanya saja mulai memasuki untuk di pasaran Indonesia. Oleh karena itu saya minta dari teman-teman teknisi, APITU, ASISI dan semua mitra daripada teknisi untuk membantu TCL untuk bisa eksis juga di Indonesia. Jadi acaranya belum selesai. Ini adalah daftar perusahaan daripada TCL. TCL sesungguhnya kalau kita hitung berdasarkan kekayaannya itu sudah mencapai 150.000 triliun. Dan TCL akan berkembang di Indonesia. Tentunya didampingi dengan semua teman-teman teknisi baik dari APITU, ASISI maupun KTAJ supaya bisa eksis. Dan perlu diketahui bahwa kita sama-sama di sini adalah pembangun negara Indonesia, betul? TCL juga cukup membuktikan dengan adanya beberapa kita punya di brand daripada TCL. Nah ini yang menyatakan bahwa kami sudah mencapai 150.000 triliun itu bukan ngomong kosong ya. Dan itu memang sudah ada piagamnya sampai dimasukkan kepada brand value. Ini adalah sebetulnya mengenai milestone daripada TCL, yaitu mulai dari tahun 1981 hingga berlangsung sampai ke tahun 2011. Ini di sini adalah ranking untuk di pasaran dunia. Ini yang kita record dari tahun 2018. Di sini memang yang masih cukup tinggi itu di TV-nya, panel TV-nya memang cukup oke untuk di TCL. Dan sekarang kita akan mengembangkan sayap untuk di AC. Ini adalah penghargaan daripada TCL. Kita itu memasuki di
World Guinness of Record. Ini juga bentuk-bentuk daripada perayaan daripada TCL, termasuk di 8K Kinder TV ya. Tapi ini hanya untuk sebagai tambahan aja. Nah, ini adalah TCL yang mau masuk di Indonesia. AC-nya sebetulnya sudah masuk dan sekarang kita mulai memasarkan. Ini adalah AC yang masih baru, kita masuk di sini. AC yang kita tawarkan masih sangat sederhana. Jadi yang paling mudah aja dijual, nggak usah susah-susah, nggak usah teknologinya, nggak usah tinggi-tinggi. Kunci jualan AC itu sebetulnya saya kan juga mengalami di beberapa brand ya. Yang saya tahu itu AC itu intinya air conditioning untuk mengkondisikan satu ruangan supaya mencapai suhu yang kita inginkan. Jadi kita mencari suhu nyaman. Satu. Yang kedua, tentunya kualitas. Kualitasnya oke. Yang ketiga, tentunya di harga. Tapi semua itu juga tidak akan bisa berjalan kalau nggak ditopang sama teman-teman di sini. Ini AC TCL yang akan kami perkenalkan. Jadi AC kita ini kalau secara garis besar itu sudah memasuki ramah lingkungan karena kita menggunakan R410A dan R32. Terus kemudian kita juga sudah terkategori efisiensi, ditambah juga dengan ada beberapa fitur dan performa. Mengenai deskripsi struktur AC, justru saya pikir mungkin bukan dari pihak saya menjelaskan ya. Saya rasa teman-teman di sini malah lebih profesional dari saya pasti ya. Tiap hari kan punya AC. Tapi di sini kita juga menjelaskan bahwa AC kita kurang lebih struktur dan deskripsinya sama lah dengan brand-brand lain. Adapun nanti kelebihannya akan saya beritahukan. Ini adalah skema kalau misalnya secara elemennya dipisah-pisahkan. Nah, ini dia komponen daripada odong AC TCL. Jadi kalau dibongkar, kalau kita lihat kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat juga di sini yang cukup menyolok itu untuk kondensornya ya, lapisannya kuning. Tapi nanti saya akan menjelaskan lebih jauh. Nah, ini adalah fitur untuk Elite Series. Jadi untuk saat ini yang kita masuk ke Indonesia, yang kita jual dibantu oleh rekan kita dari pihak PRD, yaitu untuk Elite Series. Elite Series yang kita sediakan di sini itu wall mounted type. Dan kita cuma menyediakan itu range-nya itu dari setengah PK, 1 PK, 1,5 PK, dan 2 PK. Kemudian kalau untuk BTU kita juga nggak nyuri ya, istilahnya BTU-nya kita itu full 5.000 BTU untuk 1 PK-nya. Kemudian daya masuk listrik itu rata-rata itu di angka 390. Ini adalah untuk X5 dan X6 tadi itu sebenarnya sama-sama Elite Series, cuma yang membedakan dia bentuk covernya aja. Dan perlu diketahui dan digarisbawahi, untuk produk ini itu yang kami jual itu standar type X5 dan X6 dan X5 itu standar type. Refrigerannya R410A. Kemudian untuk seri yang baru kita masukkan lagi, dan ini nanti kita launching nanti di bulan-bulan Februari ya, itu untuk tipe Ekta seri. Ekta seri di sini itu setengah PK sama, setengah PK, 1 PK, 1,5 PK dan 2 PK. Nah, untuk tipe Ekta seri ini itu sudah menggunakan refrigerant R32. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu kalau R32 ini itu sama R410A, yang R32 ini lebih high efisiensi.
Di brosur nanti yang kita bagikan bisa teman-teman ambil di goodie bag yang sudah kita siapkan. Itu di situ itu ada penjelasannya mengenai IER-nya, energy efficiency ratio-nya. Itu yang setengah PK sampai 14. Jadi angkanya cukup tinggi itu ya. Nah, kelebihan TCL yang lain itu merupakan ada nilai jualnya, yaitu kita itu super quiet, jadi cukup nyaman di angka desibelnya itu kurang lebih 22. Kemudian kita juga sudah dilengkapi dengan smart echo, ya. Artinya di sini untuk gembusan atau tembakan anginnya itu bisa untuk mencapai ruangan sesuai dengan kapasitas masing-masing kapasitas AC yang dibutuhkan. Ini sebetulnya ada beberapa fitur-fitur aja seperti filter clean reminder. Kalau di kita itu belum, kalau saya bilang belum terlalu canggih ya seperti AC yang lain ya. Kalau AC yang lain itu bisa self cleaning loh, betul? AC lain itu bisa self cleaning. Kalau TCL itu filter clean reminder gitu. Jadi beda, dia tuh nggak bisa melakukan self cleaning ya. Self cleaningnya bagaimana caranya? Pakai teknisi gitu loh. Kalau AC itu udah bisa bersih sendiri, nggak usah pusat lah, teknisinya ngapain ya? Nah, jadi di sini teman-teman, di sini lah kita bisa kolaborasi ini lebih baik. Jadi kita lanjutkan. Nah, kita juga ada ini untuk leakage detection. Jadi leakage detection di sini itu nanti dia akan, kalau misalnya terjadi leakage atau kebocoran, nanti akan muncul kode error. Otomatis nanti pada saat kita menyalakan AC, dia akan menolak reject, dia nggak mau jalan karena kan terjadi leakage. Nah, nanti di situ akan muncul. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini ya memang harus pakai teknisi ya. Teknisi lagi Pak. Terus kelebihannya untuk tipe XA series yang tadi saya bilang R32 itu yang pakai R32, dia itu untuk supply-nya itu sudah 4 arah ya, ke depan, ke samping kanan kiri sama ke atas. Jadi tujuannya ini untuk pemenuhan kebutuhan pendinginan supaya bisa mencapai suhu yang dibutuhkan untuk satu ruangan itu bisa cepat tercapai. Nah, kalau di AC TCL saya nggak berani ngomong untuk di AC brand lain ya, tapi yang saya tahu cuma TCL gitu. TCL ini untuk indoor sama outdoor itu dua-duanya sudah dilapis sama yang namanya Titan Gold ya, bukan Goldfin, bukan Bluefin. Bedanya apa? Bedanya kalau Bluefin itu memiliki kekuatan itu kurang lebih 30%-nya Titan Gold. Kalau Goldfin itu kekuatannya kurang lebih 70%-nya Titan Gold. Kalau Titan Gold kita bicara di 100%-nya. Kenapa? Karena memang dari kualitas untuk coatingnya. Kalau yang Bluefin itu memang dia itu selain kualitasnya memang masih agak di bawah sedikit dibandingkan dengan Goldfin maupun Titan Gold. Dan Titan Gold kenapa jatuhnya kok masih di bawahnya Goldfin masih jatuhnya di bawahnya si Titan Gold? Karena produksinya Pak. Produksinya gimana? Kalau Goldfin sama Bluefin itu produksinya itu di sistem spray, disemprot, ya bolak-balik disemprot. Kalau Titan Gold nggak mau pusing Pak, dicelup aja langsung. Itu bedanya. Jadi dengan menggunakan lapisan Titan Gold ini itu tentunya akan meningkatkan efisiensi daripada runningnya AC. Kita sama-sama tahu lah, mungkin Bapak juga lebih profesional. Kalau AC itu mudah dibersihkan, pertukaran panasnya untuk heat exchanger-nya juga tinggi, otomatis kerja kompresornya akan rendah. Kompresornya nggak usah ngos-ngosan kerja, tapi dinginnya tercapai. Jadi otomatis listriknya akan turun atau rendah. Oleh karena itu IER-nya akan tinggi, kan seperti itu. Ini adalah fitur-fitur lain. Kita juga ada yang namanya Eco Mode. Terus kemudian
ini untuk apa namanya eco mode itu kalau kita pilihan itu adalah pilihan standar yang default daripada factory dapat menghasilkan pendinginan yang paling optimal dengan angka efisiensi yang paling tinggi seperti itu kurang lebih. Nah, kita juga dilengkapi dengan auto restart. Auto restart artinya kalau misalnya listrik padam atau listrik turun, begitu listrik nyala, otomatis dia akan settingannya akan tetap seperti semula itu pada saat mati lampu itu gitu loh. Jadi kita nggak perlu nyetir lagi. Nah, ini untuk tidur hemat energi juga tidak terganggu ya, karena selain kita dilengkapi dengan sleep mode, ada eco mode, ada sleep mode, kemudian dB-nya rendah, jadi tentunya tidur akan lebih nyenyak, jadi nggak berisik. Selain itu untuk body outdoor kita itu ada teknologi anti karat dengan penampilan yang dirancang dengan cermat. Di sini maksudnya itu coating untuk cat daripada outdoornya itu sudah ada campuran atau tambahan kimia sehingga akan lebih memperkuat kondisi outdoor. Kemudian kita juga sudah pakai 5 speed ya. Ini untuk menghasilkan hembusan angin yang disesuaikan dengan pendinginan yang dicapai. Jadi dingin yang dicapai itu nggak ngepos gitu loh. Nah, berikut ini adalah tampilan kualitas maupun tingkat efisiensinya. Peningkatan di sini ada peningkatan daripada desain bingkai. Di sini kita juga memberikan peningkatan kualitas upgrade daripada TFL, yaitu desain yang aman, di mana untuk aliran air. Jadi kalau misalnya terjadi kondensasi airnya itu antara air yang dimaksud sini antara air sama apa namanya box elektrikalnya itu terpisah jauh. Jadi nggak usah khawatir. Dan airnya sudah dialirkan dengan posisi itu dia itu pakai elevasi sehingga sangat terhindar untuk terjadinya berkeringat di dinding elektrik box untuk terjadi konsleting. Terus ini adalah untuk elektrik box yang tadi saya jelaskan. Kita punya elektrik box di sini itu lebih tahan api. Ya karena ada hubungan dengan elektrik box, jadi kalau misalnya terjadi kebakaran atau terjadi konsleting atau misalnya mesin panas, PCB panas itu yang punya elektrik box. Terus kita juga sudah dilengkapi dengan dual drainage, jadi bisa dipilih mau ke kanan mau ke kiri. Kalau bisa terjadi pemasangan instalasi terjadi kesalahan, jadi nggak usah bongkar-bongkar lagi atau majang pipa atau narik yang kemari, cukup dipilih aja mau ke kanan mau ke kiri. Ini adalah untuk kita punya teknologi di sini untuk penambahan, yaitu untuk mengurangi kebisingan. Jadi di sini itu lidah mulut untuk pemanasan dan hembusan yang lebih baik itu berbentuk V. Ini juga merupakan lomba yang besar pemipaan, jadi pemipaannya mudah. Ini untuk penampungan airnya ya, yang dirancang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kebocoran. Ini untuk tutup electrical box-nya. Jadi untuk nanti pada saat teman-teman teknisi melakukan pembersihan daripada unit TSL ini lebih terlindung. Untuk yang tipe Ekra seri ini juga untuk remote controlnya ada beberapa fitur. Ini bentuk remote-nya. Di sini ya masih umum ya, mode on off, terus kemudian mode cool, ada juga untuk mode bisa dipilih yaitu auto. Terus kemudian kita juga dilengkapi dengan fan speed untuk kipasnya. Terus arah swing juga kita bisa arahkan. Arahan swingnya itu bisa mengarah ke kiri ya. Jadi kalau tempat lain kan mungkin harus di manual pakai tangan. Kalau ini kita bisa kanan kiri. Ini untuk swing yang arahan swing mau up atau down. Nah ini juga ada macam-macam ya, ada macam-macam fitur.
fitur seperti iFeel, turbo, terus kemudian pakai kalau misalnya mati lampu kita mau pakai generator, kita juga bisa pilih tombol gen. Ini juga ada timer tidur. Ini untuk sebetulnya ini untuk function, di mana di sini untuk lebih ke auto clean function, tapi bukan membersihkan otomatis, tidak gitu loh. Tapi untuk menunjukkan kalau itu sudah harus diganti atau dibersihkan. Nah, kekuatan daripada brand SL itu pada lapisan coatingnya, Titan Gold. Karena Titan Gold ini cuma dipatenkan oleh merek SL. Ini sekedar pendukung bahwa kita itu berbasis produksi untuk di dunia, ya. Ini pabrikan-pabrikan kita, dan kita sudah untuk kapasitas produksinya itu 12.000 set per tahun. 12 juta, sorry ya, 12 juta. Nah, ini kita juga ada laboratorium untuk riset maupun development. Mengenai garansi, untuk saat ini kita itu masih mengikuti garansi dari default daripada pabrikan, tapi ini memang sedang kita ajukan untuk meningkatkan garansi. Garansi kita saat ini tuh mungkin sama ya dengan brand Daikin ya, mungkin ya 31 ya masih ya 31, jadi 1 tahun untuk spare part, 3 tahun untuk kompresor. Tapi gak usah khawatir teman-teman bahwa kita akan mengajukan, kita sudah ajukan, karena untuk pengajuan ini perubahan daripada garansi itu merubah semua policy yang ada di seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara. Jadi ini yang sedang akan dirubah dan sudah masuk ke tahapan pembahasan untuk profile. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih dengan diundangnya ke acara pelantikan Ketua Umum KTAJ, dan juga bisa bertemu dengan teman teknisi. Di sini saya juga bisa menginformasikan bahwa TSL itu eksis dan TSL itu ada. Bisa memberikan pilihan buat teman-teman di sini untuk jual AC atau penjual AC, kebutuhan AC. Untuk barang yang terkategori bagus tapi murah. Jadi memang pasar-pasarnya masing-masing ya. Bukan kita nggak bisa bikin yang high end, bukan. Tapi kita lebih merakyat lah istilahnya lah. Kita ingin memenuhi kebutuhan pendinginan untuk yang menengah ke bawah, gitu. Demikian yang bisa kita presentasikan dari TSL. Semoga ini bisa menjadikan motivasi buat teman-teman. Ada pula nanti mungkin dari beberapa dealer termasuk dari PME yang mensupport kami. Ada program-program tertentu untuk bapak-bapak, teman-teman, teknisi semuanya di sini untuk pemanis supaya teman-teman semangat menjual, begitu ya. Terima kasih.